Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qudroh dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah telah sampailah kita di hari ke-11 di bulan Ramadan ini, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana di bulan ini Allah menyediakan berbagai macam kesempatan untuk kita semua menuai memanen pahala yang begitu banyak, dan tentunya bagi kita semua harus kita maksimalkan. Mudah-mudahan semua amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini Allah berikan kekuatan, Allah mudahkan, dan tentunya sampailah kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad dan iftar bersama yang kedua di bulan Ramadan, insyaallah kajian akan langsung dibawakan oleh Al-Ustaz Tatan Ahmad Santana. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di hadapan kita semua, dan insya Allah tema yang akan dibawakan pada kajian sore hari ini terkait dengan Al-Qalb, bejana kebaikan dan keburukan. Namun sebelumnya dari DKM Abu Bakar Asy-Siddiq menyampaikan kepada ikhwati iman sekalian bahwa setiap malamnya di Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq ini bila yang ingin gabung ataupun sholat tarawih di sini, silakan bisa datang sekaligus dengan sholat isya. Insya Allah imamnya dari asatid dan santri dari Abu Bakar. Dan untuk program Ramadan tahun ini masih seperti biasa, kita membagikan paket iftar di setiap acara kajian Ahad, dan tentunya bagi ikhwatu iman sekalian, kami membuka ajakan ladang amal kebaikan yang ingin berkontribusi, berinfak dalam melaksanakan program Ramadan pada tahun ini bisa langsung menghubungi saya ataupun di kontak yang tertera di media sosial kami. Mudah-mudahan tentunya infak yang Ibu Bapak berikan menjadi amalan yang berlipat-lipat, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Dan ikhwati iman sekalian, alhamdulillah pada hari ini juga kembali kita menyediakan 600 paket box iftar. Mudah-mudahan yang kebagian alhamdulillah, yang tidak kebagian mungkin insya Allah nanti akan ditambahkan lagi jadi evaluasi kita untuk di kajian yang akan datang. Baik ya teman-teman sekalian, maka dari itu sebelum kajian dimulai, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran serta perhatiannya kepada apa-apa yang saya sampaikan, yang tentunya insya Allah akan menjadi tambahan motivasi bagi kita semua dan menjadi tambahan hazanah ilmuwan bagi kita. Kajian kita mulai kepada Al-Ustaz, dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah hujan kita semua oleh Allah dikumpulkan di tempat ini
di bulan yang suci dan penuh kemuliaan ini, dan mudah-mudahan saja dengan berhimpunnya kita di rumah Allah ini, maka Allah akan semakin menyayangi, mencintai, memberkahi dan melindungi diri kita dan keluarga. Ikhwatu iman yang saya muliakan, salah satu bagian dari diri kita yang penting untuk kita urus namanya hati. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya dalam setiap diri manusia itu terdapat segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baik kehidupannya. Pun demikian ketika segumpal daging itu buruk, maka buruk kehidupannya. Dan segumpal daging itu diberi nama hati. Ikhwatu iman yang saya muliakan, di dalam bahasa Arab, hati itu disebut sebagai al-qalb, yang kemudian di dalam bahasa Indonesia, al-qalb ini dipahami sebagai kalbu. Jadi hati itu al-qalb. Dan kalau kemudian kita merujuk pada sejumlah kamus dalam bahasa Arab, al-qalb itu minimal punya dua penjelasan. Yang pertama, al-qalb itu adalah wadah, dan yang kedua, al-qalb itu adalah wadah yang sulit untuk berdiri secara ajeg. Karena al-qalb itu wadah, maka wadah itu hanya akan mengeluarkan isinya. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus paham, meskipun dalam kehidupan keseharian kita sering membicarakan bahwa hati orang siapa tahu, tapi sesungguhnya dalam konteks syariat Islam, hati itu bisa kita prediksi isinya apa dari apa yang kemudian dipancarkan melalui tindakan dan melalui perkataan. Saya kasih contoh. Bapak-bapak nanya sama ibu-ibu, "Mah, kunaon mamah teh bet baeud wae? Mamah aya masalahnya sareng bapak." Saur ibu teh, "Henteu. Teu aya masalah mah?" "Henteu." "Leres teu aya masalah?" "Henteu, bapak, teu aya masalah." Tah eta teh ngobrolna mah henteu, ari pameunteut katawis aya masalah. Ini nunjukin hati itu mudah dikonfirmasi. Ada orang mengklaim di mana-mana, saya ini sedang berdakwah di jalan Allah. Tapi kosakata dan tata cara dakwah dia itu intimidatif dan provokatif. Kerjaannya nyakitin orang, nyakitin kelompok yang berbeda dengan dirinya. Maka saya kalau ketemu dengan pendakwah yang demikian, saya tanya, apakah betul Anda itu sedang berjuang di jalan Allah? Bukankah orang yang berjuang di jalan Allah itu pasti akan mempergunakan cara-cara Allah? Saya kasih contoh. Bagi bapak dan ibu yang pernah berhaji atau berumroh, salah satu rukun dari haji dan umroh itu adalah tawaf. Kita tawaf 7 keliling. Ketika kita sedang tawaf, terkadang kaki kita itu terinjak, badan kita terseret, tapi yang luar biasa, kita terinjak dengan rasa sakit sehebat apapun, kita terseret sejauh apapun, kita tidak memiliki niat dan kita tidak memiliki ikhtiar untuk membalas perilaku orang yang semacam itu kepada diri kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita niatnya ibadah. Makanya saya sering bilang,
Ada orang konon katanya berjuang demi rakyat, berjuang untuk menghadirkan kemaslahatan umat, tapi cara untuk mencapai kekuasaannya dengan cara-cara yang justru memecah belah umat. Kalau ini terjadi, pasti ada yang salah dengan niatnya, karena niat itu akan terpancar dari perilakunya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qalb itu adalah wadah yang sulit untuk ajeg. Maka oleh para kiai-kiai kampung, kolbu itu suka digambarkan sebagai asepan. Uninga asepan? Piraku orang Raja Polah teu uninga asepan. Panti dieu asepan teh. Kalau kita ngelihat asepan lalu kemudian kita simpan, sulit untuk tegak. Bahkan sanajan digolerkeun aya angin pasti jadi muter. Ini nunjukin, mohon maaf, hati kita itu mudah terbolak-balik. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi melalui dalil ini saya hendak menyampaikan informasi, kalau ibu bapak sesekali sholat tahajud teh hoream eta teh wajar. Ingat ya, sesekali. Tapi lamun tiap poe hoream eta mah lain wajar, eta mah kurang ajar. Jangan dikiranya bisi aya anggapan, oh ustad sigananya para ustad mah tiap sholat subuh teh sumanget. Henteu. Sim kuring ge aya horeamna, aya tirisna. Makanya sesekali meskipun sunnah sholat subuh itu bacaannya dipanjangkan, qiyamnya dilamakan, kadang saya memilih surat pendek. Tapi sapendek-pendek nasim kuring sholat subuh minimal maca surat aduha. Anu teu lucu mah sholat subuh make al-ikhlas jeung al-kausar. Aya nu kitu. Ampun. Ingat ya, kita harus tahu sunnah-sunnah membacakan surat. Contoh, kalau sholat maghrib pilih yang pendek, sholat subuh pilih yang panjang. Sesudes ini bagi saya manusia, salah satu manusia paling keren yang sekarang hidup di kolong langit. Kenapa disebut sebagai manusia paling keren yang hidup di kolong langit? Karena Sesudes itu ketua DKM untuk 2 masjid yang disucikan. Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjidil Haram yang ada di Madinah, yang kemudian kita kenal sebagai Masjid Nabawi. Ketua DKM-na hiji, namina Syekh Sudes Abdurrahman, atau sering juga disebut Syekh Abdurrahman As-Sudais. Istrinya 4, salah satu istrinya orang Thailand. Maka Thailand mah sering didatangi Syekh Sudes. Padahal mahnya nu hiji teh urang Raja Polah. Meureun Syekh Sudes teh gimamanana di dieu. Syekh Sudes kalau mimpin sholat, ya Allah raoseun. Maca surat Al-Ma'un ge dugikeun ka terisak-isak menangis. Ieu mah ya Allah, aya imam macakeun surat Al-Ma'un, jamaah teh sareng ngaserengengeh we. Kunaon alhamdulillah cenah ponok. Padahal Al-Ma'un itu isinya adalah kritikan tajam bagi mereka yang mengklaim sebagai agamawan, orang yang punya agama, tapi tindak tanduk kesehariannya tidak punya manfaat untuk sesama. Dia menghardik anak-anak yatim, dia nggak nolong orang-orang miskin. Dan dia pun sahun dalam sholatnya.
Makanya kalau ada imam bacain surat Al-Maun terus-terusan, eta teh jamaah kedah nama rada kasindir. Boa-boa imam teh apal, urang teh salat tara khusyuk. Atawa boa-boa imam teh apal, urang teh boga duit tapi tara dijakatkeun, tara diinfakkeun, tara disodakohkeun, tara diwakafkeun. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, saya sudes itu kalau mimpin sholat Jumat dan sholat Jumatnya bulan Juli Agustus, kadang cuma membacakan surat Al-Kautsar dan Al-Ikhlas. Kunaon margi panasna luar biasa. Maka ini jadi pelajaran bagi kita. Kenapa imam sholat itu sebelum mimpin sholat sok ningali heula ka jamaah. Satu, untuk membereskan saf. Yang kedua, memprofiling jamaah. Upami seseueurna teh senior citizen, aki-aki miwah nini-nini, sok sholat teh maca surat teh anu pondok. Tapi upami anu dipengkerna teh garaga, anu main badminton bisa 3 set 4 set, sok eta mah gaspol, mimitian ti 7:30, beres-beres 11:30. Lamun budak eta protes panjang-panjang teuing, maneh ari urusan salat hayang panjang, hayang pondok, ari urusan olahraga panjang wae. Ari mancing ya Allah teuing, mani sabar eta tepiran neangan jair sajam satengah cicing menagen. Ditegur ku ustad teh, "Yeuh, lago nu kitu mah." Aya da jawabanna teh, "Ustad, mancing itu mendidik kesabaran dan innallaha ma'as sabirin." Hari salat teu kau panjang saeutik, imamna di deheman. Hati-hati ya. Saya doakan nanti di 10 hari terakhir di Masjid Abbas ini mudah-mudahan Al-Quran bisa dihatamkan. Kalau 10 hari terakhir Al-Quran dihatamkan berarti one night 3 juz, 1 malam 3 juz. Eta mah top we. Insyaallah moal aya jamaahna. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena dia wadah, kalau wadah ini pengen berfungsi harus sering dibersihkan. Karena kalau wadah ini tidak dibersihkan, maka fungsinya akan hilang. Saya kasih contoh. Suatu saat Ibnu Qayyim ditanya, apa yang dimaksud dengan dosa? Ibnu Qayyim menjawab sederhana, sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang, itu adalah dosa. Ponok jawabanna teh. Matakna tong aya nu naroskeun nya, Ustad naon hukumna hitut di tengah-tengah pangajian. Taros we kira-kira ta eta anu bobosna tenangeun henteu. Matak diempet-empet ge pan eta teh era ku batur. Ustad kumaha abdi upami nuju naik motor aya tatangana teh geulis. Abdi bade ka Indihiang, pepenak di Jalan Raja Pola. Upami ku abdi di canak, dibonceng, dosa henteu. Tanya we kana diri sorangan, lamun kapanggih ku batur tenang teu batin. Ustad abdi ieu nguruskeun perkara seseorang, memudahkan perkara seseorang. Lalu saya dikasih uang, boleh enggak? Yang nentuin gratifikasi atau non gratifikasi itu bukan hanya kepolisian, jaksa dan KPK. Tanya hati kita. Contoh, guru-guru di sekolah Simkuring sok naros ka Simkuring. Pak Dir, kami mau nanya, setiap kami membagikan rapot ada orang tua murid ngasih bingkisan, boleh nggak saya terima? Saya jawab, selama pemberian itu tidak mengubah objektivitasmu untuk memberikan nilai, sah.
Maka biasakan menerima itu setelah raport dibagikan. Lamun aya orang tua murid ngasih bingkisan sebelum raport dibagikan, nah ini yang kemudian jadi masalah. Sabab bisa pentena dikatrol ku guru. Kita semua tahu kok. Di sini ada ketua RT mempermudah urusan pembuatan KTP. Terus tiba-tiba warganya ngasih martabak ngan ukur sasiki. Nggak boleh KPK tuh tiba-tiba ini gratifikasi dibawa ke Kuningan lalu kemudian ditangkap, nggak bisa. Karena kita juga sebagai manusia kadang punya rasa terima kasih, dan rasa terima kasih itu diwujudkan dengan pemberian. Aya deui nu naros, Ustad berarti upami abdi ngajak damai polisi pedah abdi ditilang eta kenging oge. Rarasakeun we kumaneh. Ikhlas atawa henteu? Imam mani keukeuh, Ustad ini perlambang ruhama ubainahum, mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Enggak. Itu mah masuknya ke riswah. Hukumnya la'anallaha rashi wal murtasi. Laknat Allah bagi mereka yang menyuap dan disuap. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan. Sekarang, apa sajakah yang bisa mengotori hati kita? Yang pertama, yang mengotori hati kita itu adalah takabur. Yang unik, sejumlah ulama sering berseloroh. Orang kaya yang takabur tidak disukai Allah. Tapi orang miskin yang takabur lebih tidak disukai Allah. Ya. Orang miskin yang bersabar jauh lebih disukai oleh Allah ketimbang orang kaya yang bersabar. Adil. Kunaon Allah ngan ukur teresep lamun aya anu beunghar sombong. Sabab meureunnan wajar da beunghar. Ieu mah aya nu miskin masih sombong. Apa itu takabur? Takabur itu rumusannya batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap orang lain jauh lebih kecil ketimbang dirinya. Ya, nu sombong masih gak kieu. Manehna aya di puncak Gunung Golkar. Uni nggak Gunung Golkar? Eta di Pegunungan Sawah. Aya Gunung Golkar. Tepikeun ka ayeuna namina masih kena Gunung Golkar. Terubah jadi Gunung PDI, Gunung Gerindra, tetap eta mah konsisten. Gunung Golkar. Aya jalmi di puncak Gunung Golkar, ningali masyarakat di kaki Gunung Golkar. Cek manehna teh kieu. Aing nu badag mah, tuh deuleu. Jalma lain mah leutik. Manehna teu sadar. Ku jalma nu aya di handap ge manehna katingali leutik. Maka hati-hati. Siapa yang pernah takabur dalam sejarah peradaban Islam? Kalau kita baca surat Al-Ankabut ayat 39, 3 orangnya. 1 Fir'aun. Fir'aun itu sombongnya luar biasa karena ia diberikan kekuatan politik yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi sombong. Dia jadi takabur. Dan dia menganggap orang lain jauh lebih kecil ketimbang dirinya. Saking sombongnya, maka ia membuat patung-patung besar, bahkan piramid-piramid besar. Dan asal Bapak Ibu tahu, piramid itu dibuat setinggi mungkin karena Fir'aun mencari Tuhannya Nabi Musa. Jadi saking ku sombongna Firaun, dah aing mah pangeran ge bisa kapanggih ku aing mah. Bahkan pada titik kesombongannya tertentu, ia mengatakan anna rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Maka saya ingin ingatkan hati-hati bagi kita yang punya jabatan.
Ingat ya, jabatan apapun itu ada periodisasinya. Dan saya banyak menemukan kenyataan orang ketika sedang menjabat dieluk-elukan luar biasa, dihormati luar biasa, diteleponin luar biasa, pengen ditemuin luar biasa, tapi ketika dia berhenti berkuasa, jangankan orang lain datang pada dirinya, ia ngontak orang mantan bawahannya saja, teleponnya nggak diangkat. Bapak yang sekarang punya kekayaan banyak, hati-hati. Bukankah Nabi Ayub memberikan pelajaran penting sama kita? Nabi Ayub teh Pak, dugikeun ka 70 tahun mah sehat, kasep, bojona geulis, murang kalihna palinter, usahana sukses, beungharna kabina-bina. Ketika 70 tahun sakit, lalu kemudian ia sakitnya 17 tahun, maka dalam kurun waktu 17 tahun itu orang-orang menjauh dari dirinya. Bahkan di ujung cerita sakitnya, Nabi Ayub hanya ditemani belatung. Dan saya mendapatkan penjelasan menarik dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Suyuti. Salah satunya dikomentar oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti pernah memberikan komentar atas kejadian ini. Dalam sejumlah hal, kadang binatang itu jauh lebih setia kepada tuannya ketimbang manusia. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Makanya saya menyebutkan hadirin wal hadirat itu dengan panggilan ikhwatu iman. Ameh urang teh ngadulur teh lain kupedah duit, lain kupedah partai Nusarua, lain kupedah pilihan bupati, gubernur, presiden Nusarua, tapi karena kita punya iman yang sama. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang kedua, Qarun. Qarun itu jadi sombong karena ia punya banyak uang. Dan yang ketiga adalah Haman. Ia punya ilmu pengetahuan yang banyak, lalu kemudian ia sombong luar biasa. Makanya saya sering menyampaikan, selain Nabi Muhammad, Nabi yang punya musuh sempurna itu, kejahatannya adalah Nabi Musa. Bayangkan Pak, Nabi Musa berhadapan dengan rejim, yang di rejim itu ada 3 manusia. Satu, Fir'aun jago politik, didukung sama konglomerat hitam namanya Qarun, didukung sama guru besar dan ulama yang terus-terusan melegitimasi kebijakan pemerintah namanya Haman. Tapi apa yang terjadi? 3-tiganya kalah. Fir'aun dan Haman ditenggelamkan di laut, Qarun ditenggelamkan di tanah. Dan itu terjadi, itu bisa terjadi karena Nabi Musa dicintai oleh Allah. Ikhwatu iman yang saya muliakan, karena kita harus menghindari sikap takabur, maka anak kita didiklah seperti Luqman mengajarkan anak-anaknya. Luqman itu kan seakar kata dengan laqoma, yang artinya itu menyuapi. Jadi ingat ya, yang paling penting itu bukan hanya nyuapin makanan saja, tapi kita harus nyuapin nutrisi keimanan dan ketakwaan pada diri anak-anak kita. Dan kita harus jujur, kurikulum pendidikan iman dan takwa untuk anak-anak kita itu tidak cukup didapatkan di sekolah. Nggak cukup. Pelajaran agama ngan ukur sabaraha mata pelajaran. Di perguruan tinggi ngan ukur 2 SKS. Jadi siapa yang harus memberikan pendidikan agama? Itu orang tuanya. Dan catatannya, mendidik agama ke anak itu tidak cukup dengan kata-kata, tapi harus dengan tindakan nyata. Makanya saya senang kalau pengajian kayak gini, ada bapak, ada ibu, bawa anaknya. Bawa aja. Biar anaknya ngeh. Biar anaknya merekam di alam memori bawah sadarnya, bahwa pada suatu ketika orang tuanya bawa dirinya ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itu akan jadi investasi yang luar biasa. Luqman mengatakan,
wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sikap sombong, dan kamu harus berjalan di muka bumi dengan cara down to earth, dengan cara tawadhu. Maka saya senang kalau ngelihat ada orang yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang sederhana tawadhu. Tapi saya lebih takjub kalau ada anak dibesarkan di lingkungan orang tuanya yang sangat berada, tapi dia tawadhu. Ajarin ketawaduannya. Dan mohon maaf sekali ya, saya sebulan terakhir ini datang ke 4-5 sekolah yang SPP-nya, mohon maaf, di Bandung itu ada yang SPP-nya itu lebih dari 5,5 juta per bulan. Dan Bapak Ibu tahu, orang tuanya kaya-kaya semua. Dan yang membuat saya takjub, anak-anaknya dididik punya akhlak yang luar biasa. Kolotna beunghar, manehna oge beunghar, tapi adabna luar biasa. Dan sekarang sekolah-sekolah bagus itu biasanya adalah sekolah yang ngajarin adab yang bagus. Saya tanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya kasih 2 pilihan, punya anak ranking 1, tapi setiap berangkat dan pulang sekolah nggak pernah cium tangan bapak dan ibu, atau punya anak rankingnya cuma ranking 10, tapi setiap mau berangkat ia suntangan, ia memeluk bapaknya. Kalau bapaknya duluan, dia peluk dulu bapaknya, lalu kemudian mendoakan sama papanya. Papa hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan papa disehatkan sama Allah. Cari rezekinya semangat ya papa. Sok pilih. Sim kuring mah milih nu kadua. Kajen teh ranking hiji ge. Ari budak adabna soleh mah. Kabayang teu eta budak nu ranking hiji menang pagawean HD, tapi tiap lebaran boh Idul Fitri, boh Idul Adha teu pernah datang ka imah urang. Maka kita akan kehilangan investasi dalam kehidupan kita yang paling berharga, yakni buah hati kita. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang kedua, penyakit hati itu namanya riya. Riya itu seakar kata dengan ro'a, yang artinya melihat. Orang-orang yang riya itu adalah orang yang soleh kalau di hadapan publik, tapi bermaksiat di ruang privat. Matakna punten ya, ka Imam Masjid Abu Bakar As-Siddiq saya nitip pesan, kalau antum ngimaman di dieu make surat An-Naba, kalau antum tahajud di rumah bacaannya harus lebih panjang ketimbang An-Naba. Ieu mah ari dihareupeun makmum, ya Allah surat teh paranjang, ari keur salat sorangan make surat nu pondok. Itu jadi tanda tanya. Dia milih surat panjang itu untuk apa? Mudah-mudahan saja maksudnya mentarbiah jamaah. Tapi di sisi lain hati-hati. Jangan-jangan kita hanya sekedar mau show of force. Nunjukin kekuatan kita. Nunjukin pengetahuan kita. Bahwa saya bacaan Qur'annya dan hafalan Qur'annya jauh lebih banyak ketimbang antum sekalian. Hati-hati. Orang ria itu Pak, kalau ngasih kenceleng, masukin uang ke kenceleng 2.000, itu pakai dalil. Masukin pakai tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi mani tipe pereket disumputkan, pedah 2.000. Tapi lamun 100.000 mani jentik ya. Itu namanya ria. Makanya harus hati-hati. Sekarang ria itu menemukan momentumnya. Ria itu sekarang punya penamaan baru yang disebut dengan pencitraan. Kalau di depan publik baiknya luar biasa, ramahnya luar biasa, tapi di ruang privat ke pembantunya, ke orang-orang yang ada di rumahnya, kasarnya luar biasa, nyakitinnya luar biasa.
Mantakna puntennya, ieu mah pidawuh Rasul. Saur Rasul lamun aya bapak-bapak sodakoh jang babaturanana, sodakoh jang agamana gede, tapi ka pamajikanana saeutik, sodakoh nu tadi teh bohong. Mantakna ageungannya panya infak ka garwa bapak. Ka garwa saha? Garwa bapak. Ieu mah ari ka pamajikan sorangan, ya Allah ngabaso teh omatnya mahnya satengah. Pa hoyong es ulah batuk. Nah ari ka babaturan di kantor mani sagala ditawarkeun. Hati-hati. Nih bagi mereka yang jadi pengusaha ya. Kan saya paham betul kadang pengusaha itu suka nge-entertain teman bisnisnya. Diajak makan di tempat enak, disediakan tempat tidur di tempat yang paling mewah. Kalau Anda jalan sama pasangan Anda, sama anak-anak Anda, ingat, istri Anda dan anak-anak Anda punya hak untuk jauh lebih dimewahkan oleh Anda ketimbang rekan bisnis Anda. Biasakan. Ya. Oleh karena itu untuk mengikis ria ini di surah Al-Bayyinah itu ada kalimat mukhlisina lahuddin. Kita itu harus mengikhlaskan diri. Ikhlas itu seperti seekor semut berjalan di tengah malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam legam, teu katingali. Ikhlas itu seperti kaca yang tidak berdebu dan tidak berembun. Sulitnya luar biasa. Kaca dikasih dingin dia berembun, dikasih panas dia berdebu. Oleh karena itu ikhlas itu harus dilatih. Hati kita itu senantiasa harus terus dibersihkan. Matakna simkuring sok ngajak rerencangan sebagai sesama asatid. Lamun aya ustad tos biasa ngaos di BUMN sok singgaduh 30% jadwal teh kanggo masyarakat anu estuning meryogikeun ilmu tapi tegaduh kanggo maparin rotibah. Itu sampai sesekali saya kalau berkendara itu pakai driver saya itu sampai tahu sok keureuy ka simkuring. Ieu mah CSR-nya. Karena di tempat itu saya mengharamkan diri saya untuk menerima kebaikan. Saya kasih contoh, saya ngaji ke Cianjur Selatan, Kecamatan Agrabinta, yang kalau saya datang ke sana lebih dekat lewat Bandung ketimbang lewat Cianjur. Itu yang hadir hanya 17 suhunan. Di tempat eta kebanyakan orang-orang bekerja hanya sebagai buruh tani. Dan mereka yang buruh tani itu berada di dalam bayang-bayang kristenisasi. Saya sampaikan ya, agar Bapak Ibu lebih memahami gimana pola kristenisasi. Kalau Bapak Ibu sekarang datang ke Bandung, punya waktu cukup banyak, coba jalan. Dari mulai Tangkuban Parahu, jalan menyusuri Bandung Utara sampai kemudian Bapak Ibu sampai di Jatinangor. Maka Ibu dan Bapak akan menemukan ada sedemikian banyak perkampungan Muslim yang sekarang di tempat-tempat itu mulai didirikan gereja. Gimana caranya? Orang-orang non-Muslim itu juga kan mereka berdakwah dengan misi mereka. Mereka datang ke sebuah tempat lalu kemudian mereka menawar harga tanah dengan harga yang sangat tinggi. Digaleh tanahnya. Digaleh serangna. Tos digaleh serangna dengan harga yang tinggi, kita tahu punten pisan. Orang desa diberikan uang besar dengan ketidakmampuannya memanajemen uang, pasti uangnya dihabiskan untuk konsumsi. Beli motor, beli mobil. Akhirnya apa? Di satu titik tertentu mobilnya dijual, motornya dijual, dia sudah tidak punya apa-apa, plus dia tidak punya pekerjaan. Setelah itu terjadi, orang yang non-muslim itu datang ke keluarga itu.
Pak, Bapak hawatos tegaduh pada melan, sok atuh Bapak ngagarap we sawah nage pan kapungkurna nu Bapak, sok eta mah kanggo Bapak. Urang nengah we. Awalnya nengah, Pak. Tapi lambat laun, Pak tekedah nengah, sok tilu parapat kanggo Bapak. Da abdi mah teu peryogi. Ditungguan tanah nage abdi atoh. Ingat, hati itu kalau kemudian digoda dengan kebaikan, kita itu mudah menyerah. Maka akhirnya ketika melihat orang Nasrani itu baik, tiba-tiba dia punya simpulan melompat. Ih geningnya nu ngurus urang teh Nasrani. Geus we urang pindah agama. Coba. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu nanya sama saya, Ustadz ari eta teh konsep saha? Eta teh konsep Islam. Makanya asnaf zakat itu ada yang disebut dengan mu'alafahu qulubuhum. Cik ari mu'alaf teh nu kumaha? Sok naros. Di urang mah mu'alaf teh jami nu neme lebet Islam. Padahal di zaman Rasul mu'alafahu qulubuhum itu orang non muslim yang tinggal di perbatasan dengan orang muslim, lalu kemudian agar dia masuk Islam, dia dikasih zakat, dikasih kebaikan, agar orang ini falling in love with Islam, agar orang ini jatuh cinta pada Islam. Jadi kuduna anu siga tadi teh urang, lain tibalik. Oleh karena itu ikhwatu iman yang saya muliakan, ayo kita sama-sama menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya dan melanjutkan risalah dakwah ini dengan sehebat-hebatnya. Kita lanjutkan. Pada bagian berikutnya, ikhwatu iman yang saya muliakan, yang disebut dengan penyakit hati itu adalah hasad. Hasad itu dina bahasa Sunda mah sirik. Tapi sinnya sin alit, sirik. Dan sirik mah kadituna teh sirik pidik jail kaniaya. Eta teh satu kesatuan. Kalau orang sudah hasad sama kita, apapun bisa dia lakukan. Dan ingat, pembunuhan pertama kali terjadi di kolong langit ini akibat dari rasa hasad. Dan yang punya rasa hasadnya itu bukan orang kaleng-kaleng, tapi anak Nabi, yakni anak Nabi Adam alaihissalam. Kan dia bunuh saudaranya. Makanya kalau saya ngelihat ada orang pengen sampai pada jabatan tertentu, lalu kemudian dia bunuh-bunuhan, kalau ada orang kalah, lalu kemudian iri pada pemenang, lalu kemudian ia terus melakukan demonologi, diiblis-ibliskan siapa itu yang menang, saya nggak pernah aneh, karena demikianlah rumus kehidupan. Hati-hati dengan hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Tolong perhatikan. Saya kasih contoh ya. Sahabat saya Kang Haji Dandi kaya. Cek saya teh kieu, Gusti, abdi teh hoyong beunghar siga Haji Dandi. Eta mah lain sirik. Itu bukan hasad. Yang hasad itu gini, ada tetangga saya sehat, saya sakit. Terus saya tiba-tiba ngobrol gini, ya Allah, padahal manu cager teh abdi, si itu nu gering. Ningali tetangga beunghar, Gusti, padahal mah anu beunghar teh abi atuh, da abi mah rajin pangajian di Abu Bakar As-Siddiq. Si itu matara, ya Allah, kuduna si eta anu miskin teh. Nggak bisa. Dan saya ingatkan ya, pengajian itu nggak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Bisi aya nu gaduh niat, ya Allah abdi mah hoyong ngaos teh supados abdi beunghar. Salah niat. Siga anu salat duha cita-citana beunghar. Tepikeun ka dadah sirah ge moal beunghar teh. Dan nggak gitu atuh. Ada yang mendawamkan baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat pagi. Niatna beungharnya salah. Siga aya jalma niat saum sangkan begang henteu.
Kunaon da pas buka segala di dahar. Coba ya, saya belok dulu ke sini. Pak, Bu, saya mau tanya. Coba jelaskan makna ibadah saum dalam satu kata saja. Apa, Pak? Sehat, bagus. Ieu mah dalilna teh sumu tasihu. Pinter Bapak. Nih, kalau anak cucu kita nanya sama kita, Aki, ari saum teh naon? Tekedah panjang, jang saum teh al-imsak. Nu aneh di Raja Polah malamun sim kuring naros, naon imsak teh? Walerana teh unik 10 menit saacan subuh. Cek sim kuring naros, tos imsak, urang teh acan ngaleueut, kenging teh ngaleueut. Kenging. Teu acan tuang, kenging teu tuang. Kenging. Nah, betul menang. Da saum mah diawali dari waktu subuh, berakhir waktu maghrib. Catetanana naon? Patokanana naon? Waktos sanes adzan. Kade ari ngaos di Abu Bakar As-Siddiq tiap ahad datang ke restoran. Di restoran teu ngadangu adzan. Waktu maghrib jam 18:11. Geus jam 18:15 teh acan adzan nagen we kieu. Itu tanyain istri saya. Kemarin saya makan di sebuah resto yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Waktu itu disetel Bandung TV. Ya Allah ceteh, geus 18:13 di hari ketiga. Nah, ieu teh can adzan wae. Karena belum adzan, saya ngambil air minum, ngalekik kok biasa. Kurma diambil, tahu nggak Pak, Bu? Hampir semua orang yang ada di resto menatap saya secara tajam, setajam. Tah, ciri ini kita jamaah tukang gosip unggul. Menatap tajam, bahkan ada bapak yang curiosity-nya, rasa ingin tahunya luar biasa, datang mendekati saya. Pak, mohon maaf, sekarang itu belum azan. Saya bilang, tapi sekarang itu sudah waktunya maghrib, saatnya berbuka. Pak, bapak ini muslim kan? Ciri maghrib itu azan. Saya jawab, maghrib itu cirinya gurub. Ketika mau nanya lagi, datang penjaga restoran. Dia tahu saya teh ustad. Langsung kieu ka abdi teh, Pak Ustad, wilujeng buka. Eta si bapak nu nyarekan tiba-tiba jadi bager. Saya tanya, kalau listrik di Jawa Bali mati, ti jam 6:30 tepikeun ka jam 6:30. Nah, ari bapak-bapak erek buka teh 6:30. Kan enggak. Jadi waktunya. Makanya harus hati-hati. Memang ibadah itu perlu ilmu. Nah, saya balik lagi. Hati-hati dengan iri. Dan catat, kalau orang sudah iri, dia bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, kalau bapak dan ibu melihat ada orang yang iri terhadap kita, maka berlindunglah kepada Allah dengan dawa membacakan surat Al-Mu'awwidzatain. Surat apa? Al-Mu'awwidzatain. Bapak-bapak jeung ibu-ibunya ngajawabna surat apa? Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang dibaca oleh Nabi dan disyariahkan oleh Nabi untuk dibaca oleh umatnya apabila umatnya merasa was-was, merasa khawatir terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia ataupun jin. Suratnya An-Nas dan Al-Falaq. Jadi ingat ya, saya masih ingat tuh dulu saya lewat kuburan. Da keur budak atuh. Sim kuring teh langsung ke.
Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Eta mah kupun Bapak dielus we kepala teh. Sanes ayat kursi bager. Aoskeun surat Al-Falaq sareng An-Nas. Tah di urang mah dukati mana rumusanana. Naon wae kahayangna, naon wae panyakitna, obatna sarua. Eta teh siga jalma anu ngayakini madu teh obat segala. Kan aya kok keukeuh abdi mah Tibun Nabawi Ustad. Sadaya panyakit beres ku madu. Patarosan simkuring lamun aya jalmi katabrak sampeana potong. Ku madu damang moal. Moal piraku dirapet. Nabi sakit itu manggil tabib. Tabib itu dokter, bahkan mungkin sekarang dokter spesialis. Oleh karena itu kalau ada jamaah di sini sakit, saya tidak menerima pengobatan. Tiba-tiba ke depan gitu. Ustad punten ieu kaleresan cenah. Cai ieu ku abdi mah teu dileueut heula. Cobi ku ustad dipangaduakeun heula. Saya jawab, duh teu tiasa ngaduana. Ah ustad cekap ku Fatihah. Tah Fatihah, ayat kursi, eta teh zaman baheula mah siga obat di puskesmas. Baheula simkuring lamun gering ka puskesmas obatna teh 3 naon wae panyakitna. 1 paracetamol, 2 antalgin, 3 CTM. Erek budug, erek naon eta we. Soknya anu pemegang askes, BPJS pasti eta obatna teh. Nah, kita nggak boleh. Quran itu asyifa. Tapi setiap persoalan butuh jawaban ayat yang berbeda. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan. Berikutnya penyakit hati itu takdir. Naon Pak Bu? Takdir. Coba ulang. Takdir. Uninga takdir teh naon? Kalau saya ganti padanan katanya, saya yakin Bapak Ibu tahu. Bakhil. Naon bakhil teh? Koret. Koret teh penyakit hati. Bahkan saya ngobrol dengan anak saya yang kebetulan calon psikolog. Saya nanya teh, di dalam paparan papa, yang papa dapatkan dari hadis-hadis Nabi, bakhil itu penyakit hati. Papa mau tanya dalam konteks psikologi, apakah bakhil itu juga sejenis penyakit kejiwaan? Pun anak ngawaler, Pak, itu teh penyakit kejiwaan. Dan papa tahu nggak bahayanya apa? Bahaya dari bakhil itu, awalnya bakhil itu sama orang lain. Dan kalau sudah terlatih bakhil sama orang lain, lambat laun dia akan bakhil pada dirinya sendiri. Contoh, aya babaturan ka urang teh kieu, Kang, ukeun bala-bala lah. Nya, bala-bala teh di dahar we ku urang teh kabeh, bikeun we caosna wungkul. Bakhil. Awalna mah kabatur koretna teh. Lambat laun sama dirinya sendiri, pelitnya luar biasa. Contoh nu pelitna luar biasa. Ngarokok. Mohon maaf, saya mau tanya kepada perokok di sini. Upami ngarokok, sok dugikeun ka tungtungna teu? Henteu kan? Makanya Profesor Maman itu, mohon doa ya, Prof Maman sedang sakit di ICU. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan Allah. Prof Maman mah sok ngaheureuyan, kunaon anak mah teu ngarokok sabab anu udud mah ngalakukeun perbuatan mubazir. Kunaon Ustad? Da eta tara dibeakeun tepikeun ka kuntungna. Tak aya Pak nu koret mah. Kuntungna teh sok dikumpulkeun. Geus datang ka imah dipecehan. Dihijikeun tembakona, dilinting deui, tah eta teh bakhil. Panyakit wae mani hayang dibeakeun kabeh. Hati-hati. Hati-hati dengan bakhil. Dan catat ya, korun itu enggak bakhil. Pan sok aya nu kieu nya, ih si eta siga si korun. Untuk menunjukkan koret henteu Pak,
Korun mah bager. Lamun boga pangabutuh ka Firaun, naon wae ka hayang Firaun dibere. Lamun hayang butuh undang-undang yang melanggengkan perusahaannya, Haman minta berapapun dikasih. Korun teh bager. Lamun boga kepentingan. Tapi korun mah lamun disuhunkeun ku Allah sokoret. Aya jalma fakir miskin, teu kuat dahar, teu boga jang dahar isuk sore diantep. Lamun ayeuna mah aya masjid bocor, katingali bocorna, teu pira nganukur 100.000-eun diantep. Saya minta di Ramadan ini, ayo kadar filantropi sosial kita itu dilipat gandakan. Kemarin saya mengirimkan 2 ustadz muda, anak-anak kami, itu untuk berangkat ke Nusa Tenggara Timur. Jadi itu tengah dugikeun Kasim Kuring ustad, omatnya ka jamaah di Al-Ikhlas, masjid saya. Kalau wudu itu ustad eta caina, tong seueur-seueur teuy. Dikintun video na ya Allah, eta cai teh mani nyak celakan bisa. Jadi kalau ada iklan Aqua, kini mata air Sudeka, henteu teh. Masih jauh. Sulit mereka itu dapat air. Urang mah coba ayeuna wae tos aya cai. Wudu teh gampang. NTT kadar hujannya, curah hujannya itu mungkin hanya sekitar 5-6% daripada daerah Jawa. Mereka sulit mendapatkan air. Sekarang kita diuji oleh Allah untuk menahan lapar dan haus. Ngan ukur 13-14 jam. Kuduna teh pas ngalekik cai teh kieu nun Gusti, alhamdulillah abdi mah masih keneh kenging cai. Oleh karena itu ketika dengar ada saudara kita yang kesulitan air, jorojoy urang teh kieu, sigana hadenya lamun urang ngabangun sumur di wilayah-wilayah nu aya di Nusa Tenggara Timur. Saya kasih contoh yang lebih besar. Saya ngajak Laz Persis itu untuk bangun 5 sumur air bersih di Gaza, Palestina. Kenapa? Karena di Gaza itu sumur-sumur yang ada itu sudah diberikan racun oleh Israel. Air-air yang mengalir itu sudah dialiri limbah. Bayangkan Pak, Israel itu kota Tel Aviv, kalau Bapak pernah ke situ, itu menyuling air laut dijadikan sebagai air bersih. Orang Palestina nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena limbah berbahaya dari Israel dibuang di tepian pantai-pantai yang dimiliki oleh Palestina. Oleh karena itu butuh bantuan kita. Sok tong bakhil. Kalau bapak-bapak datang ke masjid ningali ya Allah, masjid teh misalkan kurang caang, da aya listrikna nu pareum. Atuh meureunna da sabohlam sabaraha atuh. 30-40 ribu. Teu kudu kieu ka masjid teh. Mana cenah bendahara masjid? Ieu teh kumaha duit masjid teh sok dipake naon wae. Teu kudu kitu. Bapak ngagaleuh we ka warung. Nyuhunkeun widi ka ketua DKM, Pak Ketua puntennya abdi ieu mah hoyong ngadamel amal soleh, itu di ditu pareum tu listrik, ku abdinya bade dieusian. Ningali karpet masjid geus mang tahun-tahun teu diganti, bentukna geus teu mangrupa. Puntennya sok urang kasih sisi gunung. Tingali karpet masjidnya. Maka saya punya program, saya menghimpun karpet-karpet masjid di kota Bandung yang diganti padahal masih layak pakai untuk kita serahkan pada masjid-masjid yang membutuhkan. Saya pernah datang ke wilayah Kabupaten Bogor. Bayangkan Kabupaten Bogor tuh kalau jalannya bagus, infrastrukturnya bagus, eta ka Istana Negara, ka Jakarta pancaket. Tapi da aya tuh masjid teh ya Allah. Anu masih keneh nganggo puntennya karpet hejo nu ipis. Bari geus bolong di mana-mana.
Hal-hal kayak ginilah yang harus jadi perhatian kita. Kita nggak boleh bakhil. Dan yang terakhir, ikhwatu iman yang saya muliakan, salah satu penyakit hati yang harus kita waspadai adalah al-wahan. Al-wahan itu adalah hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia secara berlebihan dan takut akan kematian. Saya mau tanya, kalau kita mencintai dunia, boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Bapak cinta sama istri, boleh nggak? Boleh. Yang haram itu kalau bapak mempergunakan kalimat, kamu adalah perempuan satu-satunya di dunia yang aku cintai, dan cintaku sehidup semati dengan dirimu. Eta teh teu kenging. Di Islam mah hirup rumah tangga teh bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Cik simkuring naros ka bapak-bapak, punten ya panya, upami garwa bapak ngantunkeun, bapak bade ngiring maot moal. Matak nanggeus eureunnan tong gagayaan sehidup semati. Tina pamunteunna ge da katingali atuh pami garwa bapak maot, bapak kan bade nikah deui. Jeung ibu ge kenging nikah deui, sok narikah deui. Jeung ibu-ibu teh tong ngahesekeun bapak-bapak mah ditepikeun ka kieu. Bapak sing inget nya, lamun mamah maot ti heula, bapak tong kawin deui. Lamun bapak kawin deui, mamah bakal ngajungjurigan. Aduh. Eta akidahna geus goreng eta. Hati-hati. Saya mau tanya, kita cinta sama anak kita boleh nggak? Melaan budak urang menang teu? Memberikan pekerjaan yang baik untuk anak kita boleh nggak? Boleh, asal perusahaan nu urang. Tapi lamun perusahaan nu nagara, tong sagawaya. Da cenah saya di dia jadi kadis, budak urang karas lulus S1. Formasi ge diayakeun we formasina. Nggak bisa. Hati-hati. Saya pernah cerita di tempat ini, anak saya lulus jadi sarjana. Alhamdulillah lulus di usia 20 tahun. Setelah itu ada sahabat saya, sahabat baik, salah seorang direksi badan usaha milik negara. Itu ngontak saya. Dia bilang gini, Dinda, itu anaknya Dinda udah lulus ya? Alhamdulillah. Gimana IPK-nya? Bagus. Ya udah kerja aja. Kerja di mana? Udah kerja aja di perusahaan abang. Saya nanya perusahaan abang yang mana? Disebut nama BUMN-nya. Saya katakan mohon maaf bang, itu bukan perusahaan abang, itu badan usaha milik negara. Lamun abang mah BUMA, badan usaha milik abang. Nah bisa saya. Emang ada, saya bilang formasinya ada. Coba lihat mana linknya. Kan sekarang itu diwajibkan kalau ada perusahaan nyari pekerja dan perusahaan itu dibiayai oleh negara, itu harus terbuka pakai sistem meritokrasi. Dibuka linknya. Terus dia ngobrol gini, ya udahlah kalau Dinda nggak mau ditolong sama abang nggak apa-apa. Saya bilang makasih ya bang ya, abang sudah punya perhatian yang luar biasa sama saya dan keluarga. Tapi saya nggak mungkin menjerumuskan anak saya pada jurang kenistaan karena dia mengawali jejak langkah hidup pertama kalinya dengan cara yang salah. Ayeuna jadi kulit tinta, jadi wartawan. Kemarin di Tempo, sekarang pindah jadi ke Detik. Saya sekarang ngecek anak saya itu nggak usah saya telepon. Tiap hari saya tulis saja Adfar Aulia Syuhada Detikcom. Jadi saya tahu dia sekarang ada di mana, sedang meliput apa. Kamari balik ke Imah, beres liputan di Jakarta, lalu kemudian dia pulang langsung ke rumah. Ditingali, Jang, kunaon sapatu teh mani kotor gitu. Tadi pah disuruh sama redaktur, ka mana? Ka Banjir di Jakarta. Terus dia teh ngobrol gini, Papa, geuning nyari uang teh susahnya. Dijawab ku simkuring, ilaing mah udah salah, neangan duit. Atuh neangan duit mah gampang, di ATM ge loba.
Itu terjadi. Mencintai anak dan istri itu boleh. Saya kasih contoh. Saya sesekali datang ke lembaga pemasyarakatan. Kalau saya beres khutbah Jum'ah, saya memberikan ruang untuk berdialog dengan jamaah. Dan Bapak Ibu tahu, dari sekian banyak orang yang saya temui, ketika saya tanya, kenapa Anda masuk di penjara? Alasannya cuma satu, mereka gagal al-imsak. Mereka gagal nahan diri. Mereka gagal mengendalikan diri. Saya pernah ketemu dengan orang yang melakukan perencanaan pembunuhan, membunuh seseorang dengan cara direncanakan, rencananya detail sekali, lalu kemudian ia sekarang sedang menunggu hukuman mati. Kusim kuring ditaros, kunaon atuh bapak teh bet ngalakonan eta? Jawabanna teh unik, dangukeun Bu. Saya mencintai anak dan istri saya. Saya nggak punya pekerjaan lain. Waktu itu istri saya sedang hamil, anak saya butuh uang buat sekolah. Saya mencintai anak dan istri saya. Dan karena saya mencintai anak dan istri saya berani melakukan tindakan apapun. Bahasanya heroik, tapi salah. Heroik teteh Pak, tapi salah. Nggak boleh kayak gitu. Mantakna Bu puntennya, tong maksa-maksa suami mengejar sesuatu yang nggak mungkin dia kejar. Misalkan ibu teh kieu, Pak, biasana kan orang mudik ka Ciamis teh cek urang Tasik. Urang Tasiknya di Raja Polah, lemurna di Ciahur Beuti. Pak, biasana kan orang mudik ka Ciamis teh cenah make motor. Pokona mah mama teh hayang nyaho. Tahun ieu kudu make mobil. Kalau ada istri anu mes-mes teu hayang nyaho, lamun salaki ente asup panyara, salah maneh. Da kalimatna teu hayang nyaho wae. Hati-hati. Tos nyiruk-ruk kitu mah puntennya, yang bikin saya sakit hati adalah ketika dia sudah masuk penjara, anaknya diajarkan untuk benci pada ayahnya. Ku inungna. Orang itu sampai sekarang belum dieksekusi. Dan dia menemukan satu kenyataan hidup bahwa di dalam dunia tidak ada orang, tidak ada zat yang mencintai kita secara sempurna illallah, kecuali Allah. Nu deudeuh nyaah yakin ka urang mah Pak ngan ukur Allah. Nu deudeuh nyaah ka urang mah Bu, Allah. Allah mah tara ninggalkeun urang. Sabaraha kali urang maksiat ge Allah manyaah dipiningan aib urang teh. Oleh karena itu hati-hati. Mencintai dunia itu wajar. Mencintai dunia itu boleh. Tapi jangan karena kita mencintai dunia kita menselisihi agama. Makanya Ahasan, guru besar Persatuan Islam, itu bikin quotes. Quotesnya bagus banget. Tidak ada kehidupan yang lebih indah ketimbang hidup dalam batas-batas agama. Jadi kalau hidup kita pengen indah, hiduplah dalam batas-batas agama. Buka ya, engke buka orangnya. Sok dalam batas-batas agama. Berhentilah sebelum kenyang. Ari urang, budak urang geus eureun dahar ge. Tos wareg dah can. Enggal meh wareg. Cik, sim kuring naros. Upami di Abu Bakar As-Siddiq aya panganan kanggo berbuka. Korma sareng bala-bala. Nu dipilih mana? Bala-bala. Da di urang Sunda mah korma mangan ukur sunnah. Bala-bala mah wajib tuh. Makanya kan mohon maaf ya ini beda-beda nih caranya. Kalau saya berbuka itu diawali dengan bismillah, lalu kemudian minum air, setelah itu lalu kemudian saya berdoa. Dahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru. Kalau saya gitu.
Tapi ingat, boleh juga di awal. Berdoanya dulu, boleh. Silahkan aja dipilih. Bahkan mohon maaf ya, kalau di sini ada orang Persis, punten ya. Saya tahu banyak orang Persis di sini. Kalau ada yang berbuka pakai doa Allahumma lakasumtu, tong dibidahkeun. Dari ngadoa mah bebas. Yang nggak boleh itu berdoa sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, lalu kemudian diakukeun eta teh doana Nabi, eta nu teu kenging. Ari ngadoa mah bebas. Cik simkuring naros. Nabi kantos teu ngadoa hoyong gaduh hayam pelung. Sok jawab. Kira-kira pernah teu? Henteu da asa eueuh di ditu mah hayam pelung. Tapi lamun Bapak hoyong hayam pelung kenging teu ngadoa gitu. Dina sepertiga malam terakhir teh ya Rob, dengan kesungguhan hamba berdoa hoyong hayam pelung. Kaci teu? Kaci. Nah jadi bid'ah. Henteu. Eta mah doa. Siga doa kieu. Di Persis Pak, dituntung surat sok aya doa. Allahu yakhudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Saya tantang Bapak-bapak, tunjukkeun dalilnya. Setahu saya itu teh doa Ustadz Abdurrahman. Saya kalau mengakhiri tabligh, hego abdi teh kieu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kieu. Ustaz datang teh Persis lain. Da Persis mah aku lu qoli hada, kan gitu. Nah, hati-hati ya. Terakhir, wa karahiyatul maut. Jangan takut mati. Bisa gak kita menginsyafi bahwa dunia ini pasti ada akhirnya? Tadi saya ngobrol sareng Pak Haji Dadang. Sobatna Pak Haji Dadang, sobat seperjuangan, ngantunkeun Pak Haji Omai di Kota Tasik. Tadi simkuring naros ka Pak Haji Dadang, Pak Haji, ari Pak Haji Omai teu damang naon? Saur anjeunna ngawaler Pak Haji Dadang. Henteu Ustad, sehat eta mah. Lamun sepor jeung abdi ge eta sok tiheula, abdi ge sok ngahegak mudag anjeunna. Sehat, Pak. Tapi mautnya. Hah? Tapi Oma tong kieu bae berarti aing gering sigana leuwih panjang umur atuh kitu. Dasar biologis nu gering bakal tiheula. Tapi kan umur itu Allah yang pegang. Dulu republik ini dipimpin sama Pak Harto. Pak Harto kurangnya apa coba? Di seluruh dunia jenderal teh bintangna nganukur opat. Pak Harto nalika presiden bikin aturan aya jenderal besar bintangna 5 saha wae. Emu teu? Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, beberapa jenderal revolusi, lalu kemudian Jenderal Haji Muhammad Soeharto, bintangna 5. Berkuasa 32 tahun beunghar kacida. Nalika teu damang diparios di RSPAD Gatot Subroto. Yang ngecek dokter kepresidenan, dokter-dokter terbaik. Diparios ku alat kesehatan paling canggih. Tapi ketika malakul maut datang, Pak Harto nggak bisa mempertahankan nyawanya. Ibu Ainun Habibi dugikeun ka dicana ka Jerman. Sareng Pak Habibi mah hebat, Pak. Salami Bu Ainun dirawat di rumah sakit, Pak Habibi mah teu ngejat. Didinya nagen. Iya teh nya Pak, picontoheun ya Pak ya. Lamun pamajikan gering bapak teh cicing. Ieu mah hayu kalah ka ngobrol jeung suster. Eta teh ibu-ibu teh keukeuh. Si eta aing keur ngaheujeun rek ngalahirkeun kalah ka ngaheurian suster, padahal mah nyapanya ada urang kita ngaheurian nukur nanya. Neng tos lami damal di dieu. Eta teh Bu sanesna naon abdi mah paminaros suster kitu teh hoyong terang pangalamanana sae atanapi henteu kitu. Gitu nyampanya. Nah, Bapak batuan ya. Gitu. Coba. Ya. Bu Ainun itu dirawat di rumah sakit terbaik di Jerman, Pak. Tapi ketika malakul maut datang, kan Pak Habibie juga mengikhlaskan.
Dan Pak Habibie sekarang kalau hadir di kegiatan apapun, dia selalu mempergunakan semacam syal. Dan asal Bapak Ibu tahu, syal itu adalah syal yang digunakan oleh Ibu Ainun ketika Ibu Ainun beres sholat lalu kemudian sakaratul maut. Dan Pak Habibie adalah suami yang hampir setiap minggu datang ke pusara Ainun. Jadi ziarah nanti 1 tahun sekali. Tiap minggu, bos. Tak itu memang ari boga duit mengarina, Pak. Keur teh soleh boga duit ngarina. Cek bapak-bapak teh ustad abdi ge lain teu hayang gitu teh ustad. Tapi kan abdi Sabtu gawe. Minggu atuh Pak abdi sepor. Oh heueuh atur kitu eueuh kaya. Coba. Jadi saya ingin ingatkan ya, jangan takut mati. Cung di dia anu sepuhna tos ngantunkeun ngacung. Nu sepuhna tos ngantunkeun ngacung. Pak, sepuh tos ngantunkeun teh acan. Sepuh Bapak. Ngacung atuh. Saya rada aneh aya aki-aki kok sepuhna aya keneh cekeng teh. Tos ngarantunkeun ya? Tos. Cik sim kuring naros. Kumaha carana upami urang hoyong tepang deing sareng sepuh urang? Tepangna kedah di mana? Di kuburan sanes. Di mana? Di neraka bisa panggih teu jeung kolot. Henteu, lain cantang tutad, moal. Manya keur disiksa punten bade kapun bapa heula. Digenir, bos. Jadi di mana kita bisa ketemu? Di surga. Makanya di surat Ar-Ra'du itu ada yang disebut dengan reuni di surga. Kita dipertemukan lagi dengan orang tua kita, nenek moyang kita, anak cucu kita, keturunan kita, reuni di surga. Syarat ka surga teh nu utama maot heula. Matakna tong sieun. Tosnya cekap penjelasanana. Jadi sieun teh kana maot. Anger we sieun. Cik sim kuring naros emang terakhir sakedap deui buka. Waler sing tarik. Saupamina ibu jeung bapak teh dijamin ku Allah. Pami maot ayeuna bakal lebet ka surga. Cung nu kersa. Sok. Dijamin Pak masuk surga ieu mah. Da angernya matakna ta eta apa hebatna Indonesia mah nya. Hirup geus ripuh luar biasa. Hutang salaput hulu. Anger we tiap ulang tahun teh semoga panjang umur dan bahagia. Pugus ya teh ripuh lain maot we gitunya cek nu heureuy teh mah. Kunaon cek urang sakuat gitu? Karena kita percaya adanya Allah dan Allah Maha Segala, Allah bisa mengubah segalanya dan segalanya bisa kita ubah dengan doa, ya. Baik Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya kira kita butuh waktu untuk bersiap berbuka. Bukana tabu sabarasan? 18 langkung 10 nya omat engke ningalian tuangeunana jam 18 langkung 8. Da tadi katingali aya bapak-bapak hayu we geus kikian. Ieu teh hanapeun kurupuk naon. Sing sabar, Pak. Aduh, ampun. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perkenan Ibu dan Bapak mendengarkan si pembelajar yang tak kunjung pandai ini. Kita doa mudah-mudahan kita dipanjangkan dan diberkahi usianya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.